Anakku, siapa yang mau menikah denganmu? Matamu buta dan kamu pun tidak punya pekerjaan. Mungkin kalau ada orang yang simpatik terhadapmu baru bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan jodoh yang sesuai keinginan merupakan impian setiap orang. Namun, tentunya kita tahu bahwa jodoh adalah rahasia ilahi yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Sebagian orang mungkin tidak akan kesulitan menemukan calon pendamping hidup, namun sebagian yang lain merasa galau dan baper lantaran Tuhan masih belum mempertemukannya. Jika kamu masih galau karena belum bertemu dengan jodohmu, maka kamu bisa bercermin dan mengambil hikmah dari kisah nyata tentang seorang lelaki buta yang mendapatkan jodoh lewat doa. Lelaki buta tersebut bernama Hambal, nama samaran, yang hidup di negara Yaman, Timur Tengah. Memiliki mata yang buta sejak lahir membuat Hambal tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Meski begitu, orang tuanya selalu memanggil guru ngaji datang ke rumah untuk mengajarkan Hambal, hingga akhirnya ia pun menjadi penghafal Al-Quran. Di usianya yang menginjak 25 tahun, Hambal merasa ia ingin menikah. Ia pun mengutarakan keinginannya pada sang ayah. Kemudian ayahnya berkata, "Anakku, siapa yang mau menikah denganmu? Matamu buta dan kamu pun tidak punya pekerjaan. Mungkin kalau ada orang yang simpatik terhadapmu baru bisa." Dengan jawaban ayah, Hambal pun merasa sedih dan terpukul. Sebagai umat muslim yang taat, Hambal memutuskan untuk mengadukan segala keluh kesahnya kepada Allah. Ia pun selalu bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan berdoa kepada Allah. Dalam doanya Hambal memohon, "Ya Allah, karuniakan aku wanita yang paling cantik di Yaman, yang paling pintar dan yang paling kaya." Doa tersebut selalu ia panjatkan selama 30 hari tanpa putus. Selama 1 bulan penuh ia memohon doa yang sama. Keajaiban itu pun datang. Di malam ke-31, Hambal bermimpi didatangi oleh seorang pria yang berkata padanya, "Jodohmu namanya Zahira, samaran. Ayahnya adalah tokoh masyarakat di kota sebelah, bernama Amir Hashid, nama samaran. Besok datanglah melamarnya." Terbangun dari mimpinya, Hambal pun kaget dan segera melaksanakan sholat tahajud yang dilanjutkan sholat subuh di masjid bersama ayahnya. Sepulangnya dari masjid, Hambal bertanya tentang mimpinya ini pada sang ayah. "Ayah, apakah di sebelah kota ada tokoh masyarakat bernama Amir Hashid?" tanya Hambal. "Ada." Hambal bertanya kembali, "Apakah Amir Hashid punya anak perempuan bernama Zahira?" "Iya, benar," jawab ayahnya. Dengan cepat Hambal pun mengatakan, "Kalau begitu, lamarkan Zahira untukku, ayah." Sang ayah pun terkejut mendengarnya. Kemudian ia berkata, "Apa kamu sadar dengan apa yang diucapkanmu tadi, nak? Zahira itu terkenal karena cantiknya, pintarnya, dan kekayaan harta yang ia punya. Semua orang yang datang melamar selalu ia tolak. Dan kamu, gak sekolah, matanya buta, gak ada pekerjaan, mau melamar dia?" "Ayah," sahut Hambal, "semalam aku bermimpi kalau aku harus melamar wanita ini. Aku bahkan sebelumnya tidak tahu kalau di kota sebelah ada wanita bernama Zahira." "Baiklah, besok kita akan melamarnya," jawab si ayah. Keesokan harinya, Hambal dan ayahnya pun pergi ke rumah sang tokoh masyarakat Amir Hashid dengan tujuan untuk melamar putrinya. Sesampainya di sana, Amir Hashid pun menyambut keduanya dan bertanya maksud kedatangan mereka ke rumahnya tersebut. Ayah Hambal mengatakan, "Ini anak saya, buta matanya, tetapi ia hafal Al-Quran," sembari memperkenalkan Hambal pada Amir Hashid. "Entah kenapa ia meminta saya untuk melamar anak Anda, karena dia mimpi semalam." Tanpa pikir panjang, Amir Hashid menyetujui lamaran Hambal pada putrinya. Ayah Hambal pun heran dan bertanya mengapa Amir Hashid langsung spontan menerima lamaran putranya tersebut. "Karena saya juga mimpi tadi malam kalau hari ini akan datang anak menantu saya, namanya Hambal, dan ciri-cirinya seperti ciri-ciri anak Anda ini. Matanya buta, hafal Al-Quran, dan berasal dari kota sebelah." Timpal si tokoh masyarakat tersebut. Kemudian ia kembali berkata, "Tapi saya harus tanya dulu kepada anak saya, dia terima atau tidak?" Ayah Hambal pun mempersilahkan. Amir Hashid pun masuk ke kamar putrinya. Amir Hashid sudah kenal dengan kebiasaan Zahira yang selalu menolak setiap lamaran laki-laki yang datang padanya. Ia pun bertanya pada putrinya tersebut, "Nak,
Ada seorang laki-laki dari kota sebelah, matanya buta, tapi dia hafal Al-Quran, mau melamarmu. Secara spontan Zahira menjawab, iya ayah, nikahkan aku dengan laki-laki tersebut. Tapi kamu belum lihat orangnya, kata sang ayah keheranan. Sambil tersenyum, Zahira pun menjawab, karena tadi malam aku bermimpi didatangi pria yang mengatakan, akan datang jodohmu besok, namanya Hambal dari kota sebelah. Ia buta matanya dan hafal Al-Quran. Maka terimalah lamarannya, karena dia adalah suami terbaik. Singkat cerita, Hambal pun menikah dengan Zahira. Akhirnya doa yang dipanjatkan Hambal selama 1 bulan lamanya ini berbuah manis. Allah mengabulkan doa Hambal dengan memberikan jodoh seorang wanita yang paling cantik, paling pintar, dan paling kaya di Yaman, berkat keteguhan berdoa dan memohon kepada Allah. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa jodoh akan datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Tetaplah bersabar di jalan Allah, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan cara yang luar biasa. Jadi jangan patah semangat. Wallahu a'lam bishawab.